Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit mengenai manajemen perubahan. Saya sendiri Florencia Tanamal dan kedua teman saya Hafifah Rahmanisa dan Tia Nurhalisa. Adapun beberapa hal yang akan kami bahas. Yang pertama mengenai definisi, tujuan, dan manfaat manajemen perubahan. Yang kedua mengenai tipe-tipe perubahan. Yang ketiga mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam perubahan. Dan yang terakhir adalah jenis-jenis strategi manajemen perubahan. Sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai tipe pihak bahkan strateginya, kita harus tahu dulu nih, apa sih manajemen perubahan? Manajemen perubahan adalah suatu upaya yang dilakukan manajemen guna melakukan perubahan berencana dengan menggunakan jasa atau bekerja sama dengan intervenis atau konsultan agar organisasi tersebut tetap survive dan bahkan mencapai puncak kejayaannya. Ada beberapa ahli yang menyebutkan mengenai manajemen perubahan. Yang pertama dari Kotter tahun 2011, manajemen perubahan adalah suatu pendekatan untuk mengubah individu, tim, dan organisasi kepada kondisi masa depan yang diinginkan. Yang kedua dari Wibowo tahun 2011 menjelaskan manajemen perubahan adalah suatu proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut. Yang ketiga adalah Sangkala tahun 1999 menjelaskan manajemen perubahan adalah teknik yang digunakan untuk menciptakan dan mendukung perubahan dalam suatu organisasi. Yang terakhir dari Holger tahun 2007 menjelaskan manajemen perubahan dapat digambarkan sebagai proses, alat, dan teknik untuk mengatur proses perubahan pada sisi orang untuk mencapai hasil yang diperlukan. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai tujuan daripada manajemen perubahan ini. Yang pertama, untuk mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan internal seperti sikap tenaga kerja, perubahan strategi korporasi, perubahan teknologi dan peralatan maupun yang lainnya. Dan juga di lingkungan eksternal seperti perubahan pasar, peraturan, hukum, kebijakan pemerintah, bahkan sampai kepada teknologi. Yang ketiga atau yang terakhir, untuk memperbaiki efektivitas perusahaan agar dapat bersaing di pasar ekonomi modern. Upaya ini termasuk perbaikan efektivitas tenaga kerja, perbaikan sistem dan struktur organisasi, dan juga implementasi strategi perusahaan. Selanjutnya kita akan belajar mengenai apa sih manfaat daripada perubahan manajemen tersebut. Yang pertama, organisasi dapat merespon lebih cepat terhadap permintaan pelanggan. Yang kedua, membantu menselaraskan sumber daya yang ada dalam organisasi. Yang ketiga, manajemen perubahan memungkinkan organisasi untuk menilai dampak keseluruhan dari perubahan. Yang keempat, perubahan dapat dilaksanakan tanpa berdampak negatif terhadap bisnis sehari-hari. Yang kelima, waktu yang dibutuhkan untuk menerapkan perubahan pun berkurang. Yang keenam, kemungkinan perubahan yang tidak berhasil pun ikut berkurang. Yang ketujuh atau yang terakhir, peningkatan layanan terhadap pelanggan akan lebih efektif dari karyawan yang percaya diri dan berpengetahuan. Selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu tipe-tipe perubahan. Ada 3 nih tipe perubahan. Yang pertama, perubahan rutin, yaitu di mana telah direncanakan dan dibangun melalui proses global organisasi. Yang kedua, perubahan peningkatan, yaitu yang mencakup keuntungan atau nilai yang telah dicapai oleh organisasi tersebut. Yang ketiga, perubahan inovatif, yaitu yang mencakup cara bagaimana organisasi memberikan pelayanannya. Nah, sebenarnya pada dasarnya tidak ada satupun pendekatan yang sesuai untuk manajemen perubahan. Metode-metode yang digunakan untuk komunikasi, kepemimpinan, dan koordinasi kegiatan harusnya disesuaikan dalam menemukan kebutuhan masing-masing situasi perubahan. Nah, beberapa pertanyaan perlu ditanyakan untuk mengakses jenis-jenis perubahan yang ditemukan dalam organisasi. Untuk yang pertama, apakah perubahan itu bersifat siklis? Yang kedua, apakah para karyawan mengantisipasi perubahan ini? Yang ketiga, apakah perubahan itu berarti terjadi pergerakan dari rutinitas ke rutinitas?
Nah, jika jawaban itu iya, berarti terjadi perubahan rutinitas. Yang kedua, akankah perubahan tersebut memberikan jalan yang lebih baik dalam pelaksanaan aktivitas saat ini? Selanjutnya, apakah perubahan mempertinggi intensitas kegiatan yang ada? Jika jawabannya ya, berarti terjadi peningkatan perubahan. Ini jenis perubahan yang kedua. Nah, yang pertama nih, pertanyaan selanjutnya. Apakah perubahan merupakan pendekatan baru secara keseluruhan atau sebuah ide untuk organisasi? Nah, yang kedua, apakah perubahan tersebut memerlukan pemikiran ulang dari prosedur-prosedur organisasi saat ini? Jika jawabannya ya, berarti terjadi sebuah perubahan inovatif. Di sini ada macam-macam perubahan. Yang pertama, itu perubahan berencana, yaitu perubahan yang disengaja atau bahkan direkayasa oleh pihak manajemen. Lalu penerapan pengetahuan tentang sistem manusia secara sistematis dan tepat yang dimaksudkan melakukan tindakan yang berarti. Lalu ada usaha untuk mengumpulkan, menggunakan data dan informasi guna memecahkan persoalan sosial. Selanjutnya, perubahan yang dilakukan secara sengaja. Lebih banyak dilakukan atas kemauan sendiri, sehingga proses perubahan itu lebih baik diusahakan oleh sistem itu sendiri. Lalu yang kedua, itu ada perubahan tidak berencana, yaitu perubahan karena perkembangan dan perubahan secara tiba-tiba. Selanjutnya itu, mengapa perlu melakukan perubahan? Tema tentang change management telah menjadi topik yang populer dibahas dekade terakhir ini. Kebutuhan untuk berubah dimotori oleh revolusi di bidang teknologi informasi. Di era digital ini, seorang pebisnis ataupun sebuah perusahaan tidak lagi cukup untuk memenangkan satu pertandingan dalam area persaingan. Untuk sukses, yang diperlukan adalah kemenangan yang berkelanjutan. Jadi, kita tidak bisa merasa puas karena telah meraih satu prestasi. Kita dituntut untuk terus-menerus meraih prestasi. Untuk itu, perlu dilakukan perubahan yang secara terus-menerus. Dengan semakin banyaknya orang yang masuk ke bursa kerja, makin ketat persaingan kita untuk mendapat pekerjaan. Misalkan, dalam sebuah job fair yang menawarkan sekitar 3.000 pekerjaan dibanjiri oleh sekitar 10.000 orang yang mencari kerja. Persaingan dalam negeri saja sudah cukup sulit, apalagi jika ditambah dengan permudahnya para pekerja asing untuk ikut masuk bursa tenaga kerja di dalam negeri. Otomatis persaingan menjadi semakin sengit. Biasanya hanya orang-orang yang bisa menerapkan perubahan yang mungkin terpilih. Dan dari mereka yang terpilih, hanya orang-orang yang memiliki kemampuan perubahanlah yang akan tetap dipertahankan dalam dunia kerja. Manusia secara alami juga mengalami perubahan fisik dari bayi menjadi anak-anak, remaja, dewasa, dan menjadi tua. Di tiap tahap perkembangan harus ada perubahan. Bayangkan saja seseorang yang berusia 40 tahun tetapi masuk memiliki tingkah laku dan pengetahuan seorang bayi. Jika memiliki perubahan, pasti orang tersebut akan mengalami kesulitan. Disorientasi, stres, bahkan mungkin tidak bisa bertahan hidup. Jadi, perubahan bukan lagi merupakan sebuah kebutuhan atau pilihan, melainkan sudah menjadi keharusan. Tanpa perubahan, tak ada daya juang untuk terus hidup. Perubahan untuk mencapai sukses. Tujuan perubahan adalah ke arah sukses organisasi. Dapat diperhatikan orang-orang sukses di sekitar kita. Pastilah kesuksesan mereka dicapai dengan melakukan perubahan. Henry Ford, Mahatma Gandhi, Bill Gates merupakan orang-orang yang sukses meraih prestasi gemilang dengan melakukan perubahan. Contohnya yaitu Ford melakukan perubahan dengan menyederhanakan proses produksi mobil dan menurunkan biaya produksi dengan signifikan. Lalu ada Mahatma Gandhi, mengubah perjuangan yang penuh kekerasan menjadi perjuangan dengan tanpa kekerasan. Yaitu lalu ada Bill Gates, merevolusi penggunaan komputer dari komputer mainframe yang besar, berat, dan maha adi komputer personal yang lebih ramping, lebih mudah digunakan, dan lebih murah. Nah, selanjutnya, mengapa orang takut perubahan? Walaupun perubahan bukan suatu keharusan, kita sering merasa ragu atau bahkan enggan untuk melakukannya, karena 3 alasan berikut. Yang pertama, itu ada rasa takut. Rasa ini muncul karena kita
tidak tahu pasti apa yang menanti di depan kita. Banyak dari kita beranggapan bahwa melakukan perubahan itu ibarat melangkah memasuki kegelapan. Kita tidak tahu apa yang ada di depan kita, lubang, batu, ataupun benda-benda yang tajam yang mungkin bisa melukai kita. Bandingkan dengan melangkah dalam ruang yang terang. Walaupun benda-benda yang sama berada di tempat, kita lebih yakin untuk melangkah karena kita tahu kemana harus berjalan untuk menghadapi bahaya tersebut. Lalu ada risiko. Risiko memang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perubahan. Untuk mengubah nasib dari seseorang pengangguran menjadi seseorang yang memiliki penghasilan, kita perlu melakukan perubahan. Misalnya, dengan memulai usaha sendiri atau melamar untuk bekerja di perusahaan orang lain. Jika kita memutuskan untuk membuka usaha sendiri, risiko yang dihadapi adalah kerugian, bahkan kegagalan dalam bisnis. Sedangkan, untuk pilihan melamar kerja, risikonya adalah penolakan perusahaan terhadap lamaran kita. Untuk melangkah ke jenjang karir yang lebih tinggi, kita sering dituntut untuk mempersembahkan presentasi bagi perusahaan. Prestasi ini tentunya perlu dimulai dari ide perubahan yang kita sampaikan pada pimpinan. Risiko yang mungkin muncul adalah penolakan pimpinan terhadap ide tersebut. Semua risiko penolakannya, kegagalan, dan kerugian memang menyakitkan. Tidak heran jika banyak dari kita yang sudah merasa nyaman dengan kondisi dan enggan memiliki perubahan. Lalu, yang terakhir ada kesulitan. Kesulitan mencari modal, memilih lokasi usaha, mengurus perizinan yang diperlukan, memproduksi barang dan memasarkan produk, akan mengikuti seseorang untuk memutuskan dan mencoba memulai usaha baru. Kesulitan mencari waktu untuk belajar di tengah kesibukan kerja, mengasah otak untuk memahami konsep-konsep baru dari buku teks yang dipelajari, mempersiapkan diri untuk ikut ujian akhir, menyelesaikan kasus-kasus, dan bahkan membuat 5 makalah dalam seminggu merupakan kesulitan yang perlu dihadapi seorang pekerja yang ingin meraih nilai dengan meneruskan ke sekolah jenjang yang lebih tinggi sambil bekerja. Nah, apa yang diperlukan dalam melakukan perubahan? Di sini ada menurut John Taylor, seorang petinggi perusahaan otomotif raksasa General Motors. Beliau mengatakan perubahan tidak mudah untuk dilakukan. Dalam melakukan perubahan akan banyak kesulitan, kegagalan, dan masalah yang dihadapi. Semua ini memang merupakan bagian dari perubahan. Untuk itu, menurut Taylor, seperti yang dikutip oleh Anna dalam artikelnya, dalam melakukan perubahan diperlukan keberanian, imajinasi, dan komitmen. Tanpa ketiga hal ini, perubahan akan kandas di tengah jalan sebelum berubah wujud menjadi sukses gemilang. Keberanian diperlukan untuk mengambil keputusan sulit, untuk mengatasi ketidakpastian, ketakutan, dan segala risiko yang bisa mencegah seseorang untuk mengambil keputusan melakukan perubahan. Imajinasi diperlukan untuk melihat ke arah mana perubahan harus dilakukan. Lalu ada komitmen, diperlukan untuk tetap fokus pada usaha untuk meraih sukses walaupun harus menghadapi berbagai kesulitan, hambatan, atau masalah. Menurut Emily Lawson and Colin Price, dalam artikel mereka The Psychology of Change Management, yang muncul dalam edisi khusus dari The McKinsey Quarterly 2003, mengatakan bahwa untuk melakukan perubahan, diperlukan perubahan dalam cara berpikir, atau mindset transformation. Kedua pengarang ini menganjurkan pada pimpinan perusahaan yang akan membawa perubahan dalam organisasi yang mereka pimpin untuk memprioritaskan perubahan mindset pada karyawan mereka. Menurut Lawson dan Price, motor dari perubahan adalah orang-orang melakukan perubahan tersebut. Untuk membuat orang-orang ini mau melaksanakannya, diperlukan usaha untuk mengubah cara berpikir mereka. Misalnya, melalui training, coaching, dan contoh konkret dari tingkah laku para pemimpin di perusahaan tersebut. Nah, di sini ada menurut Dennis Hope dalam artikelnya Darwin Did It yang muncul di majalah Inggris The Reviews edisi Februari 2001. Mengutip pendapat George Binney and Colin Williams yang menggarisbawahi perlunya sense of urgency dan visi yang jelas dapat digunakan sebagai tuntutan arah perubahan yang akan dilakukan. Sense of urgency bisa muncul dari krisis, kegagalan, masalah, ancaman bangkrut, ataupun kebingungan yang dialami seseorang
ataupun sebuah perusahaan. Sedangkan visi yang jelas bisa diformulasikan dan dikomunikasikan dengan jelas kepada seluruh jajaran yang terlibat dalam pelaksanaan perubahan, agar bisa saling mendayung ke arah tujuan bersama. Cara melakukan perubahan. Jack Welch dari General Electric menawarkan 2 cara ampuh yang telah membantunya mengubah GE menjadi perusahaan raksasa kelas dunia. Cara pertama adalah Destroy Your Business atau DYB. Ketika Jack Welch memimpin GE, ia tidak menerapkan strategic planning seperti apa yang dilakukan oleh para pimpinan perusahaan lain. Ia menerapkan DYB untuk menimbulkan sense of urgency pada para jajarannya untuk melakukan perubahan. Melalui DYB, Jack Welch mengajak karyawan GE untuk mengidentifikasi kelemahan GE dan faktor-faktor lain yang bisa menghancurkan usaha GE di masa depan. Setelah kelemahan dan masalah berhasil diidentifikasi, cara kedua yang diterapkan adalah Grow Your Business atau GYB untuk memacu jajaran GE untuk memikirkan strategi ampuh mengatasi kelemahan dan tantangan yang dihadapi dan memacu pertumbuhan GE agar tidak hanya tetap eksis tetapi juga menjadi lebih baik dari kondisi yang sekarang dan relatif terhadap pesaingnya baik yang besar maupun yang kecil. Bukan perubahan. Cara-cara berikut ini disampaikan oleh Nicholas Morgan dalam artikelnya yang muncul di facecompany.com edisi November 1996. Cara pertama adalah membuka pikiran kita terhadap berbagai ide yang ada di sekeliling kita. Ide-ide ini bisa kita jadikan atau masukan yang berharga untuk melakukan perubahan. Misalnya kita ingin memulai usaha baru, kita perlu mensurvei, misalnya di buku-buku, majalah, internet atau forum-forum diskusi dan interview atau pengamatan. Ide-ide ini mengenai usaha baru yang diminati atau strategi-strategi yang telah dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang telah sukses. Nah, cara keduanya adalah melakukan networking seluas-luasnya untuk mendapatkan ide-ide perubahan yang sebanyak-banyaknya. Dari ide-ide ini kita bisa pilih yang terbaik atau bisa kita kombinasikan menjadi ide baru. Jika kita ingin meraih kesempatan untuk mendapat promosi ke jenjang karir yang lebih tinggi, kita perlu melengkapi diri kita tentang persyaratan, tugas, dan tanggung jawab orang yang berada di posisi kita targetkan. Pada perusahaan, pimpinan perusahaan perlu menyiapkan sumber daya manusianya dengan keterampilan dan informasi yang diperlukan untuk melakukan perubahan dari perusahaan yang hanya menjejakkan kaki pada bisnis dunia nyata menjadi perusahaan yang melengkapi usahanya di dunia nyata dengan meraih juga kesempatan di dunia maya. Cara melakukan perubahan. Dori Digenti, pimpinan perusahaan konsultan Learning Mastery, menyebutkan perlunya menyusun rencana implementasi dari perubahan yang akan dilakukan dengan memasukkan etap-etap ataupun pos-pos sukses kecil yang mungkin diraih sebelum mencapai sukses besar. Untuk itu, tujuan sukses perlu di breakdown atau dijabarkan menjadi sukses-sukses kecil yang bisa memacu motivasi untuk melaju ke langkah selanjutnya menuju arah perubahan yang telah dipetakan. Pihak-pihak yang terlibat dalam perubahan. Hal selanjutnya yang diperlukan adalah mengenai profil orang-orang yang terlibat dalam perubahan. Profil orang-orang tersebut seharusnya dapat mengorganisasi informasi dari semua yang terlibat dalam upaya perubahan. Setiap orang akan mempunyai prioritas dan minat yang berbeda berdasarkan fungsi mereka. Kebijaksanaan dan diplomasi harus digunakan ketika mempresentasikan tujuan perubahan kepada kelompok. Pesan yang sama harus disampaikan kepada semua orang, bagaimanapun pentingnya. Perlu dicermati hal khusus banyak relevansinya kepada kelompok. Penyesuaian pesan dengan minat orang-orang ini membawa kita untuk lebih bekerja efektif dengan kebutuhan yang berbeda-beda bagi setiap individu atau kelompok. Dengan memahami perbedaan akan meningkatkan kemungkinan menghargai pengalaman teman sejawat. Dengan memahami konsentrasi dan minat setiap orang akan meningkatkan kinerja kepemimpinan. Contohnya, untuk memonitor tingkat infeksi semua staf di klinik, termasuk dokter, perawat, bidan, petugas kebersihan, dan petugas yang menyediakan sabun dan tisu, dan para pasien tentunya. Selanjutnya ada tahapan manajemen perubahan.
tahap perencanaan perubahan pada tahap ini harus dianalisis mengenai diagnostik, situasional teknik, pemilihan strategi umum, dan pemilihan. Dalam proses ini perlu dipertimbangkan adanya faktor pendukung sehingga perubahan dapat terjadi dengan baik. Tahap identifikasi perubahan diharapkan seseorang dapat mengenal perubahan, apa yang dilakukan atau terjadi. Dalam tahap ini, seseorang atau kelompok dapat mengenal kebutuhan perubahan dan mengidentifikasi perubahan. Dan yang tahap ketiga adalah tahap evaluasi dan umpan balik. Melakukan evaluasi diperlukan data. Dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data dan evaluasi terhadap data tersebut. Jika perubahan melibatkan sebagian besar terhadap perilaku dan sikap mereka, maka akan lebih sulit untuk merubahnya dan membutuhkan waktu yang lama. Jika pimpinan manajemen perubahan mengetahui emosi normal yang dicapai, ini akan lebih mudah untuk memahami, menghandle emosi secara benar. Dan yang terakhir ada tahap implementasi perubahan di mana terjadi proses pencairan, perubahan dan pembekuan. Jika kita lihat gambar di samping memperlihatkan bahwa jika peserta yang hadir memberikan dukungan yang cukup, mereka akan dapat menerima perubahan. Mereka tetap membutuhkan banyak dukungan untuk dapat menerima secara keseluruhan dan memahami perubahan tersebut ke setiap tindakan dan perilaku normal mereka sendiri. Nah, gambar ini mengilustrasikan proses perubahan lebih baik. Yang pertama, dengan adanya dorongan eksternal. Nah, di dorongan eksternal ini kita mengenal kebutuhan perubahan dan mengidentifikasi tipe perubahan. Selanjutnya, di tahap kedua, ada yang namanya kita melihat situasional secara teknik dan pemilihan strategik secara umum atau pemilihan. Dan yang ketiga ada implementasi perubahan atau pencairan perubahan atau pembukuan integritas. Nah, evaluasi dan umpan balik, terus adanya pengumpulan data, lalu kita mengevaluasi tersebut. Karena adanya evaluasi data dan umpan balik tersebut, kita mendapatkan dorongan internal yang disebut sebagai pendukung. Nah, yang terakhir ada namanya jenis-jenis strategi manajemen perubahan. Yang pertama ada political strategy, di mana mengenai struktur kekuasaan yang terdapat dalam sistem sosial. Kedua, ekonomi strategi, pemahaman dalam memegang posisi pengaturan sumber ekonomi, yaitu memegang proses kunci dalam proses perubahan berencana. Yang keempat ada akademi strategi, yaitu perubahan di mana setiap manusia itu rasional yang akan bisa menerima perubahan manakala kepadanya disodorkan yang dapat diterima oleh akal sehatnya. Yang keempat itu ada engineering strategi, pemahaman bahwa setiap perubahan menyangkut sikap setiap manusia. Military strategi, pemahaman bahwa perubahan dapat dilakukan dengan kekerasan atau paksaan. Yang keenam itu ada confrontation strategi, di mana suatu tindakan bisa dilakukan atau menimbulkan kemarahan. Nah, yang itu applied behavioral science adalah pemahaman terhadap ilmu perilaku. Dan evolutive strategi, pemahaman bahwa perubahan itu dapat dilakukan dan itu dapat mengembangkan prinsip kepengikutan. Nah, oke, cukup sekian materi kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Maaf atau apabila ada kekurangan dalam penyampaian kami. Terima kasih sebelumnya.